Segera setelah mendengar ketukan di pintu, cucu menantu sudah tahu itu kakeknya. Dia segera membersihkan pangsit di atas meja. Dengan cepat berlari ke kamar untuk menyembunyikannya. Kemudian baru membuka pintu untuk kakek. Setelah kakek masuk, Kuong An berpura-pura mengajukan beberapa pertanyaan kepada kakek. Lalu membawa makanan malam baginya. Adalah sepiring tortilla kering dan keras. Kakek sedang makan. Sambil mendengarkan dua anak Tie San dan Tie Hoa berlari keluar dan berkata, "Kakek, pangsit jauh lebih baik daripada roti jagung. Ayo, jangan ganggu kakekmu untuk makan." "Kakek, kamu tidak suka pangsit?" "Hahaha. Bodoh ini, siapa yang tidak ingin makanan enak? Tie San, ayo peluk aku untuk tidur ya." Kuong An buru-buru membawa putranya pergi. Setelah dengar kata kakeknya, Tie Hoa segera berlari ke dapur. Kakek melihat di bawah ada pangsit di tanah. Tetapi kaki Kuong An menginjaknya. Kakek terkejut. Melihat Tie Hoa mengeluarkan semangkuk pangsit. "Kakek memberimu pangsit." Udara di sekitarnya sepertinya berhenti. Pasangan itu tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tapi si kakek sudah tahu semuanya. Dia sangat marah hingga dia gemetar. Dia tidak percaya bahwa cucu laki-laki dan cucu iparnya yang telah dididik selama lebih dari 10 tahun bisa melakukan ini. "En Han Fan, datanglah. Kakekmu berusia 76 tahun ini. Seluruh hidupku sulit makan sayuran untuk menjalani hari. Aku bahkan tidak ingin memenangkan pangsit ini bersamamu. Kamu belajar selama 12 tahun. Sebagai pegawai pemerintah. Tetapi kamu memperlakukan orang tua seperti itu. Apakah kamu tidak melihat hati nurani yang bersalah? Tanpa belas kasihan. Kamu juga punya anak-anak. Apakah kamu tidak takut mereka akan memperlakukan kamu sama nanti? En Han Fan, En Han Fan. Kamu bahkan tidak berperilaku lebih buruk daripada anak berusia 5 tahun. Setelah dia mengucapkan semua kata dalam hatinya. Lalu melipat selimut dan sedihnya pergi di tengah hujan lebat. En Han Fan mengejarnya. Tapi lihat istrinya juga mengerja di belakang. Langsung menamparkan wajahnya satu tamparan. Kuong An menangis keras. Tidak menyangka bahwa suaminya selalu mendengarkannya tetapi kali ini berani menamparnya. Jadi dia meskipun hujan, membawa dua anaknya kembali ke rumah ibu kandungnya. Kakek memeluk selimut untuk menutupi hujan, meraba-raba dalam kegelapan. Tanpa sengaja tersandung dan jatuh. Hampir jatuh ke air. Orang tua ini sepanjang hidupnya tidak kalah dengan siapapun. Dan tidak pernah mengalami ketidakadilan seperti itu. Kemudian dia pergi ke pondok di sebelah sawah. Melihat cucu keduanya bernama En Han Ngu, dia tidak berani memberitahunya. Matanya merah dan sedih. En Han Ngu juga menebak masalahnya. Ingin mencari kakak laki-laki tertua untuk mengklarifikasi masalahnya. Tunggu sampai Kuong An sampai di rumah ibunya. Ibunya mengetahui kejadian yang menunjukkan kekurangannya. Dan menambahkan bahan bakar ke api untuk menyalakannya. Sebagai perempuan dalam keluarga. Malu banget ditampar oleh laki-laki. "Kuong An, kamu sangat lemah. Jika kamu ingin menjalani hari-hari dengan nyaman, pulanglah dan pertanggungjawabkan dia. Agar dia tidak mengharapkan keuntungan dalam hidup ini. Pergi temukannya hari ini dan selesaikan. Jika tidak dapat menemukan alasan yang jelas, itu belum berakhir." Tidak lama kemudian, Kuong An menemukan En Han Fan sedang siapkan pergi. Hanya melihat En Han Fan ditampar berulang kali di wajahnya oleh istrinya. Kepala kantor dokter hewan ingin pergi dan memberi nasihat Kuong An. Tetapi juga ditampar beberapa kali. Kacamatanya jatuh ke tanah dan pecah. Keduanya memukul dari dalam keluar. Kuong An keras ingin bercerai. Kemudian ingin meninggalkan dua anak untuk En Han Fan. Pada saat itu, putrinya kehilangan dua gigi depan. Seluruh mulutnya berlumuran darah. Tetapi Kuong An masih dengan dingin pergi. Setelah sampai di rumah, ibunya lagi menambahkan api. "Tegas, jangan lembut hati. Semua laki-laki seperti itu. Kamu yang lembut dia keras, kamu yang keras dia akan lembut. Harus menunggu sampai dia datang ke pintu untuk mengakui kesalahannya. Atau aku tidak akan membiarkan kamu kembali." Setelah memasuki pintu, hanya melihat En Han Fan menyalakan rokok untuknya. Memasuki ruangan hanya mengucapkan beberapa kata. "Pergi."
Bersama aku ke pengadilan. Puas dengan diri sendiri, apakah dia ingin pergi ke komune untuk merayu anak-anak kan? Your mom. Aku tidak peduli. Kamu tidak perlu peduli, aku ingin kamu pergi ke komune untuk bercerai. Apa? Oke, cerai. Siapapun yang mengatakan tidak menepati janji adalah pengecut. Pergilah. Jika ada yang tidak beres di rumah aja. Mengapa suami dan istri pergi ke komune untuk dilihat orang? Ayah Tie-san. Ketika ibu mertuanya melihat itu, segera memberi isyarat kepada putrinya. Tetapi Kwon An masih berbicara dengan keras. Sebenarnya, dia tidak ingin pergi. Melihat mereka mau keluar. Ibu mertua langsung panik. Angkat tangannya untuk menggenggam sepeda Han Fan. Mau pergi, bagaimana bisa begitu mudah? Tamparan memukul Kwon An, kamu harus segera pulang. Tanpa kata-kata, kamu ingin pergi. Jika ingin bercerai, kamu harus dipukuli kembali olehnya. Bu, lakukan ini untukku. Tahukah semua? Dia tidak menganggap putriku manusia. Malam tadi dia memukuli Kwon An sehingga dia harus berlari pulang di tengah hujan. Tidak bertanya mengapa dia dipukuli, kan? Kamu adalah patriark yang menggertak putriku. Tidak, dia menggertak ibuku. Menganiaya kakekku, jadi aku memukulinya. Dia tidak hanya tidak meminta maaf kepada kakeknya. Dia bahkan membawa anaknya ke klinik dan membuat keributan. Bahkan putri Tihoa patah 2 gigi depan. Orang-orang di sini mengatakan wanita seperti apa ini? Tran Han Fan, jangan biarkan kamu tinggal di sini untuk memfitnah. Merusak reputasi keluarga Fuong. Keluar, keluar. Perceraianku dengannya bukan urusanmu. Pergi. Jika kamu ingin memukul, pukulkan aku sampai mati. Hahaha. Kebisingan berisik mengganggu tetangga. Orang datang untuk melihat semakin banyak. Pada saat ini, adik ipar Han Fan, Tui Lien datang. Dia mengatakan banyak. Untuk dia melepaskan Han Fan. Awalnya ingin mendamaikan keduanya. Tetapi tidak berharap ibu mertuanya tidak tahu benar dan salah. Dia berpikir bahwa jika bukan karena Tui Lien masuk ke keluarga Tran, putrinya tidak akan seperti ini. Itu semua karena Tui Lien. Sangat tidak adil. Tui Lien bermata merah dan pergi. Rumah ini telah menjadi seperti ini. Saudara ipar Kwon An juga sulit untuk menghindari kejahatan. Keluarga Tran 4 generasi hidup bersama. Keluarga tidak bahagia. 3 bersaudara dari keluarga Tran. Kakak tertua Han Fan adalah dokter hewan. Kakak kedua Han Ngu adalah kapten tim produksi. Adik bungsu Han Puong mengemudi bajak di tim produksi. Berapa banyak uang yang diperoleh ketiganya, mereka berikan kepada orang tua mereka. Pada hari kakak Han Ngu nikah dengan Tui Lien, kakak ipar melihat hadiah pernikahannya. Baik mantel dan jam tangan. Jadi Kwon An merasa cemburu di dalam hatinya. Dia ingat ketika dia memasuki rumah keluarga Tran. Hanya ada satu lemari kecil di rumah aja. Kwon An merasa bahwa ibu mertuanya tidak adil. Tetapi keesokan harinya, celana kain itu menjadi seperti detonator.